Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainur Rahman atau nama Facebooknya Abu Ali. Di sini ini adalah merupakan video pertama kita yang akan menjelaskan seputar pembelajaran bekam yang mulai kita bina secara online, baik nanti di grup yang akan saya taruh video-videonya di grup Facebook agar bisa disimak kembali, tidak memerlukan memori, jadi tidak memberatkan memori. Kemudian mungkin untuk penjelasan lebih detailnya nanti baru kita bahas di grup WA yang kita buat. Oke, sebelum kita menjelaskan apa-apa alat-alat yang perlu disiapkan sebelum menjadi penterapis bekam, kita akan menjelaskan dulu apa itu bekam. Bekam itu ada berbagai macam aliran. Ada yang beraliran medis, ada yang beraliran teknik Cina kuno, ada juga yang beraliran Tibbun Nabawi. Nah, kita di sini yang kita ajarkan adalah bekam yang menurut aliran Tibbun Nabawi. Jadi kiblat kita adalah pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan di dalam riwayat-riwayat hadis banyak hadis yang meriwayatkan tentang keutamaan bekam. Nah, jadi di antara pengobatan Tibbun Nabawi yang kita pelajari, kita fokus kepada bekam yang keutamaan-keutamaannya banyak dijelaskan di dalam riwayat-riwayat hadis yang sahih. Nah, kemudian apa itu bekam? Bekam itu adalah proses pengeluaran darah kotor dan cairan-cairan yang sudah tidak berguna lagi di dalam tubuh. Jadi bisa digarisbawahi bahwa bekam itu yang menurut aliran Tibbun Nabawi adalah mengeluarkan darah kotor. Jadi kita bukan pengamal bekam yang memakai metode bekam kering. Jadi kita harus mengeluarkan darah kotor. Jadi titik beratnya bekam adalah mengeluarkan darah kotor. Nah, kemudian ini kita lanjut biar tidak terlalu lama. Apa yang diperlukan sebelum kita menjadi bekam adalah salah satunya, pertama ini alat kop. Nah, ini alat kop, ini isi minimal untuk jadi penterapis itu dia memiliki alat kop yang ini 24, karena kalau misalnya punya yang kop isi 12 saja kayaknya kurang maksimal nanti. Jadi minimal yang 24 seperti ini. Ini 24. Nah, isinya ada kop. Kemudian pompanya. Nah, itu. Jadi kop. Nah, kop ini dengan berbagai ukuran. Jadi ada di sini yang ada di sini ini ukuran B2. Kemudian ini ada B3-nya. Kemudian ini karena saya yang ini nih kebanyakan yang B2 ya dengan B3. Kemudian ada juga yang lengkung begini. Yang lengkung ini ada dua ukuran. Yang ini apa ini? Nomor 4 pokoknya. Pokoknya lengkung beginilah. Kita tidak perlu terlalu fokus kepada tipe-tipenya, yang jelas penamaannya maksudnya. Yang jelas bentuk-bentuknya begini, ini. Kemudian ada juga yang lebih besar. Nah, begini. Oke.
Jadi yang diperlukan pertama kop plus pompa. Kemudian selanjutnya pena bekam. Nah, pena bekam ini kalau untuk pemakaian pribadi boleh yang jenis plastik, tapi kalau untuk yang kita ingin terjun ke dunia penterapis, dianjurkan penanya yang stainless, yang besi ya. Nah, ini kalau di Samarinda pasarannya kisaran harga 100 ribuan, tapi kalau untuk lebih murah, lebih bagus beli di online, semisal di Shopee atau Tokopedia. Ini saya beli di Shopee harga 45.000, merek Sahi. Nanti untuk linknya bisa aja nanti tanya di grup WA ya, biar nanti saya share. Kemudian untuk selanjutnya jarum. Nah, jarum itu kita pilih yang tipe 21G. 21G ini stok jarum saya sudah yang ibaratnya yang baru habis. Ini sudah saya masukkan ke sini. Jadi jarumnya itu yang begini ya. Nah, ini 21G. Ingat, tipe 21G khusus bekam. Jangan pakai jarum yang untuk cek darah. Oke, sudah ada alat kop, pompa, pena, dan jarum. Kemudian yang perlu kita siapkan alkohol. Alkohol ini sudah saya taruh di alat semprot. Jadi memudahkan kita untuk menggunakannya. Ini alkohol pakai yang 70%. Jadi cari aja di apotek ada alkohol yang 70%. Kemudian ini minyak. Ini minyak bisa pakai minyak zaitun atau message oil, minyak untuk pijat. Ini saya pakai minyak pijat dengan aroma green tea. Kenapa saya pakai minyak pijat yang beraroma? Karena untuk menghindari pasien-pasien yang kurang senang dengan aroma minyak. Jadi misalnya kita pakaikan minyak zaitun yang aroma aslinya yang betul-betul bau minyak, itu kadang pasien risih. Nah, jadi kita kasih ini minyak yang nanti bakal kita balurkan di tubuh pasien yang di area-area yang bakal kita bekam. Jadi ini minyak misal ini, sebentar ya saya ambilkan. Nah, jadi saya pakai minyak nih zaitunnya. Message oil aroma green tea. Ini saya beli literan, seliter ini kalau di Samarinda 73.000 1 liter ini. Ini 1 liter ini bisa untuk sekitar 100 pasien, cukup. Kemudian untuk pembersihan kopnya, selain dengan alkohol, kita memerlukan vanis atau proklin yang kemudian dicampurkan dengan air, kemudian kita taruh di semprotan untuk lebih praktis. Jadi misalnya nanti sudah selesai bekam, alat kopnya itu kotor, tinggal kita semprot-semprot. Bisa, itu misalnya kita ingin membersihkan di tempat pasien, atau kalau misalnya kita membersihkan di rumah kita mau pakai metode rendam bisa juga. Jadi kop-kop yang kotor itu taruh di ember, dikasih air, kemudian dikasih proklin. Perbandingannya kalau direndam itu satu ember mungkin yang isi 10 liter itu bisa lah pakai proklinnya sekitar 25 mili. Cuma rendamnya agak lama ya. Atau sekira-kira cukup berbusa lah. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, sarung tangan. Sarung tangan latex ini untuk menjaga sterilan tangan kita. Jadi supaya misalnya ada pasien-pasien yang darahnya mengandung bakteri atau virus-virus tidak terjangkit ke kita. Kemudian yang tidak boleh lupa juga tisu. Nah, ini tisu kita harus bawa sendiri.
Kemudian untuk lebih memudahkan kita dalam bergerak dan tidak merepotkan pasien, kalau bisa kita membawa plastik sampah sendiri ya. Nah, mungkin itu aja dulu perkenalannya. Oh ya, nih satu lagi yang tidak boleh lupa, yang selalu saya bawa, ini lotion hand body. Nah, hand body ini nanti kita jelaskan untuk di video selanjutnya. Pokoknya untuk kegunaan masing-masing kita jelaskan di video selanjutnya sesuai pertanyaan yang dilempar oleh peserta didik. Mungkin itu aja dulu penjelasan apa-apa alat yang perlu kita sediakan sebelum menjadi penterapis bekam. Nanti lagi kita buatkan video bagaimana cara memasang jarum ke pena, kemudian bagaimana pemeliharaan pompa kopnya itu, baru pemeliharaan alat kopnya dan lain-lainnya kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, cukup itu dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.